Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Pujayanti dengan NPM 2010014. Saya akan menjelaskan materi statistik, yaitu distribusi frekuensi. Yang pertama, saya akan membahas pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas-kelas atau kelompok nilai data. Yang kedua, batas kelas terbagi dua, batas bawah dan batas atas. Batas bawah terdapat di sebelah kiri tiap kelas, sedangkan batas atas terdapat di sebelah kanan tiap kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas juga terbagi dua, tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi bawah, dibutuhkan batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas dibutuhkan batas atas ditambah 0,5. Yang keempat, titik tengah. Untuk mencari titik tengah adalah setengah dari batas atas dan batas bawah. Yang kelima, interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas satu dengan kelas lain. Keenam, panjang interval kelas, jarak antara tepi atas dan tepi bawah. Dan yang terakhir, frekuensi kelas, banyak data yang masuk pada kelas tertentu. Penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil dari yang terbesar. Data yang acak lalu disusun menjadi yang sempurna. Yang kedua, menentukan jangkauan. Untuk mencari jangkauan, data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. Untuk mencari banyak kelas, dibutuhkan rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Log n adalah banyak data yang disebutkan. Yang keempat, menentukan panjang interval. Untuk mencari panjang interval, dibutuhkan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang terakhir, menuliskan frekuensi kelas ke dalam kolom. Lalu yang akan kita bahas adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah grafik yang berbentuk batangan yang saking berhimpitan dengan poligon. Sedangkan frekuensi poligon adalah berbentuk garis dibuat dengan cara menarik titik tengah batang histogram ke titik tengah lain. Ini adalah contoh gambar dari histogram dan poligon. Histogram berbentuk batang seperti ini, sedangkan poligon bergaris yang dihubungkan. Contoh soal kita akan membahasnya. Diperoleh data dari hasil pengukuran diameter pipa sebagai berikut. Di sini sudah disediakan data-data acak. Lalu ditentukan, yang pertama, susunlah data tersebut. Yang kedua, buatlah distribusi frekuensinya. Dan yang terakhir, grafik histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama, kita akan menyusun data. Sudah disusun rapi seperti ini, lalu nampaklah hasilnya. Yang kedua, distribusi frekuensi. Yang pertama, kita menentukan jangkauan. Jangkauan sudah disebutkan rumusnya tadi, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Setelah disusun, dapatlah data terbesar dan terkecilnya, yaitu 8265 dan dikurang, dan hasilnya 17. Banyak kelas. Masukkan rumus yang tadi lalu ditambah log 40 karena jumlah datanya 40. Dapat hasilnya 6,3 dan dibulatkan menjadi 6. Interval kelas. Jangkauan tadi, hasil jangkauan dikurang dengan dibagi dengan banyak data. Dapatlah hasilnya 2,5 dan dibulatkan menjadi 3. Dan kita mendapatkan batas kelas pertama, yaitu 65. Lalu dimasukkan ke dalam tabel. Tabelnya seperti ini. Lalu membuat grafik histogram. Grafik histogramnya seperti ini, tapi bedanya di sini tidak berhimpitan. Hanya perlu diinput berhimpitan.
Nilai yang di bawah ini adalah batas-batas bawah. Kita membutuhkan batas bawah untuk menentukan grafik histogram nilainya. Lalu yang di atas di samping sini adalah frekuensi masing-masing dari batas-batas data. Lalu grafik poligon sama seperti grafik histogram. Bedanya yang di bawah ini kita menentukannya dari titik tengah. Hasil titik tengah yang ini. Titik tengah ini didapat dari nilai tengah dari kelas. Lalu kita akan menjelaskan jenis-jenis distribusi frekuensi. Terbagi 3. Yang pertama, frekuensi biasa. Hanya berisikan jumlah dari setiap kelompok data. Terbagi 2. Yang pertama, numerik yang dinyatakan dalam angka. Contohnya seperti ini. Yang kedua, peristiwa atau kategori berdasarkan golongan data yang ada. Contohnya seperti ini. Yang kedua, distribusi relatif, berisikan nilai-nilai hasil bagi antara jumlah kelas dan jumlah pengamatan. Bedanya di sini, frekuensi relatif menambahkan kolom perbandingan desimal dan persen. Pada kolom perbandingan, yang 50 ini adalah jumlah dari frekuensi. Lalu diubah ke desimal dan persen. Yang ketiga, distribusi kumulatif, terbagi 2. Yang pertama, distribusi kurang dari yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas. Yang kedua, lebih dari memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas. Segitu hasil presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.